Jadi menderita itu sebetulnya bukan karena kejadiannya, karena tidak nerima kejadian kemudian didramatisir. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Kalau belum, siap. Kalau sudah terjadi, wa in asabatu syai'an fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya begini pasti begini, seandainya saya begini pasti begitu. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah. Ini sudah ketentuan Allah. Ini sudah takdir Allah. Apapun yang sudah terjadi, qadarullah. Dompet hilang, qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, rekan-rekan sekalian, kemampuan seseorang untuk menerima takdir ini penting sekali, karena Allah tuh ridho kepada orang yang ridho kepada ketentuan Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dalam genggaman Allah. Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha adil, tidak pernah zolim. Kalau Allah berbuat sesuatu untuk kita dan kepada orang beriman pasti baik walaupun tidak enak. Allah maha suci dari kezoliman sekecil apapun. Tidak ada Allah menyakiti, menzolimi, tidak. Kita sakit, pedih itu karena kita berburuk sangka ke Allah. Benar hidup ini bakal banyak ujiannya, tapi semua ini karena kasih sayang Allah untuk kebaikan kita, karena tidak ada yang Allah lakukan selain kebaikan. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Orang tua sayang ke kita, tapi sayangnya orang tua ke kita itu 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Dikit dibanding dengan kasih sayang Allah ke kita. Buktinya kita walaupun ngaco nih ya, sholat nggak bener, nggak ngerti, walaupun mata bergelimang dosa, pikiran jarang ingat ke Allah, kebaikan kita jarang ikhlas, kita sering bohong, munafik, kita juga masih banyak musyrik. Buktinya kita masih diurus aja oleh Allah. Benar. Kasih makan, minum, pakaian, bahkan dimasukkan pesantren, diberi penutup aurat, ditutupi aib-aib kita, melimpah. Makanya kalau terjadi sesuatu kepada kita harus terima, ridho, pasti ada kebaikan di balik semua ini. Kalau adik-adik stres bukan karena masalahnya, karena enggak nerima, bukan tidak nerima, tidak mau nerima. Makanya kalau nasi jadi bubur, terima, ridho, sambil cari cakwe, ayam, kacang, polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, dan sate marangi ya. Jadi kalau sudah terjadi, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Bagaimana? Kalau lagi jalan genteng jatuh kena jidat bagaimana? Benjol hadirin. Terima, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima, tidak mungkin tidak terima karena tanda terimanya sudah ada ya. Benyut. Terima. Bisa dipahami adik-adik?
1 apa? Siap. 2 ridho. 3 jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Yang mantap. Jangan mempersulit diri. Yang kompak. Jangan mempersulit diri. Ya, semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya apapun yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah pas dengan keadaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkinkah pelajar SD diberi ujian mata pelajaran SMA? Mungkin oleh guru yang error. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tahu persis, dengar ya deh ya. Allah Subhanahu wa taala tahu persis kita, diri kita lebih tahu dari siapapun. Allah tahu keadaan kita karena Dia yang menciptakan kita. Allah tahu kadar intelektual IQ kita karena IQ kita Allah yang desain. Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu finansial kita. Orang tua uangnya seberapa Allah tahu karena tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah tahu kualitas keimanan kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu ambang sakit diri kita, daya tahan tubuh kita, Allah tahu segalanya tentang kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita, udah pasti diukur, enggak mungkin enggak diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintah-perintahnya maupun dengan apapun ujian. Jadi kalau adik-adik nanti menghadapi ujian, yakin saja ini udah dosisnya, udah ukurannya. Jangan didramatisir, ya. Siap? Kalau nanti menjelang menikah, udah dilamar, udah bikin kartu undangan, udah disebarkan undangannya, tiba-tiba ada pembatalan dari calon mempelai pria, gimana? Sakit hati? Dengan sakit hati kira-kira jadi jodoh tidak? Jadi gimana tuh? Mau sakit hati? Selesai tidak masalahnya dengan sakit hati? Selesai atau nambah? Ada yang ketika dibatalkan tuh ngejeduk-jedukan jidatnya ke dinding? Tidak, padahal iya, ya. Ada juga yang menyentuhkan keningnya ke tempat sujud. Yang satu air mata penyesalan, yang satu air mata syukur, kejadiannya sama. Kenapa coba? Karena yang satu tidak yakin dengan pengaturan Allah, dan yang satu lagi yakin bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Jadi menderita itu sebetulnya bukan karena kejadiannya, karena tidak nerima kejadian kemudian didramatisir. Kalau dihina orang sabar atau syukur? Dihina orang sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Terhadap kata-kata yang tidak enak, sabar. Terhadap hikmahnya, syukur. Karena penghinaan orang kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang asli, yang diketahui Allah. Coba, apa? Ini kalau umpamakan sering acungkan tangan yang ngobrol, dihitung sampai 3. Yang merasa ngobrol, 1, 2, acungkan tangan lebih tinggi. Ya, terima kasih sudah mau ngaku, ya. Lain kali dihindari.
Jangan jadi pengecut ya. Kalau salah akui, tidak diapa-apakan kan? Kalau sudah disepakati paling nanti dianjurkan berdiri. Dihukum bukan. Dia dilatih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lanjut. Jadi jangan dibuat ribet. Jangan dibuat ribet. Enak hidup. Salah satu ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlin. Orang yang mudah urusannya. Itu tuh si banyak omong, alhamdulillah. Saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia nggak tahu. Saya banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, juga banyak bisul. Gak ada apa-apanya. Lebih baik maafkan saja.